kita awali dengan doa. Silakan salah satu anak untuk memimpin. Ya. Doa mulai. Ya, terima kasih Mbak Rafa yang sudah memimpin doa. Kemudian untuk hari ini yang tidak masuk ada berapa anak teman-teman? 3. Yang pertama Adelia sakit, kemudian Herdianto, kemudian Ridho Rama Katoni ya. Ada surat isinya ya tadi ya. Ya. Yang sakit kita doakan semoga segera sembuh ya, sehingga di pertemuan mendatang bisa masuk sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kalian. Kemudian kalian di pagi hari ini ya, tolong nanti diisikan secara jujur, kamu tuliskan di sini perasaan kamu bagaimana. Mungkin ada yang senang, ada yang sedih, ada yang malas. Silakan nanti dituliskan di sini secara jujur. Dibantu Mbak. Yang bisa tidak selesai. Kalau sudah ditulis nanti ditempel di papan tulis sebelah timur. Ayo. Jangan kebalik tulis. Yang saja senang, bahagia atau gembira tergantung dari perasaan kalian. Harus jujur ya, Mas. Lanjut. Kalau sudah silakan segera ditulis. Biasa saja, senang dan bahagia, gembira, senang, gembira, gembira, senang. Kemudian sangat bahagia, senang, senang tapi ada sedihnya. Senang ini ada sedih gitu ya. Bahagia, biasa, sangat gembira. Ada yang sedih juga, sedih. Ada yang capek, banyak pikiran, pusing juga ada ya. Oke. Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, biar nanti perasaannya itu biar jadi senang ya, biar fokus mengikuti kegiatan pembelajaran IPA pada hari ini, maka kita akan melakukan mindfulness, teknik stop seperti yang sudah biasa kita lakukan di kelas itu ya. Oke, sekarang silahkan semuanya berhenti melakukan aktivitas. Semua benda silahkan. Lantai yang menopang kaki kalian. Kedua tangan bisa diletakkan di atas meja atau di pangkuan kalian. Kemudian mata kalian boleh ditutup atau dipejamkan. Rasakan tempat duduk yang menopang tubuh kalian. Rasakan lantai yang menopang kaki kalian. Lemaskan otot-otot yang ada di punggung kalian, lemaskan. Rilekskan otot-otot yang ada di tangan kalian. Rilekskan otot-otot yang ada di pelupuk mata Anda. Rilekskan kedua tangan kalian, lemaskan tangan-tangan kalian, jari jemari kalian, lemaskan. Rileks, rileks.
Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan. Lakukan lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan segarnya udara yang masuk melalui hidung kalian. Rasakan hangatnya udara yang melalui hidung kalian. Rasakan udara yang masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam bronkus, dan masuk ke dalam paru-paru kalian. Rasakan semua udara yang masuk ke dalam tubuh kalian. Kemudian rasakan udara yang keluar dari dalam paru-paru kalian sampai pada hidung dan keluar. Rasakan. Kemudian badan kalian menggunakan tangan sebelah kanan dengan lirik. Sembari katakan dengan lirik, katakan di dalam hati, terima kasih tubuhku, terima kasih padaku, telah berjuang kepadaku sampai detik ini. Sekali lagi, katakan terima kasih padaku, telah berjuang kepadaku sampai detik ini. Posisi tangan bisa kembali ke semula. Rasakan lagi. Dari ini, kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang apa? Oke, mikroskop ya. Oke, kemarin kamu sudah mempelajari tentang mikroskop, bagian-bagian mikroskop dan juga cara menggunakannya. Sudah ya di pertemuan sebelumnya ya. Kecuali yang kemarin tidak ikut ya, yang sudah ikut, yang sudah pelajaran kemarin sudah tahu cara menggunakan mikroskop. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sel, ya, tentang sel. Nanti kalian bisa mengamati bagian-bagian sel itu bagaimana. Nanti akan kita baca. Sehingga tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kalian atau anak-anak peserta didik itu bisa mendeskripsikan bagian-bagian sel dengan benar dan juga bisa membuat produk model sel sesuai dengan hobi atau kesukaan. Nanti akan saya jelaskan di akhir pembelajaran untuk produk yang harus kamu buat. Kemudian untuk penilaian yang akan saya lakukan nanti ada 3 macam. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Akan saya nilai sikap kamu selama kegiatan pembelajaran dan akan saya tulis di lembar ini data nilai. Kemudian penilaian keterampilan. Nanti saat kamu praktikum akan saya nilai keterampilan kalian saat unjuk kerja itu akan saya nilai. Kemudian penilaian pengetahuan nanti di akhir mungkin di pertemuan mendatang akan saya nilai pengetahuan kalian dalam bentuk tes atau ulangan. Itu ya untuk penilaiannya. Kemudian untuk hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajarannya tentang sel, ya, sel kecil sebagai penyusun makhluk hidup. Tepat sekali Pak. Bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup itu yang dinamakan dengan sel. Kalau kalian sudah pernah membaca bukunya di rumah pasti tahu ya. Oke, itu untuk pengertian dari sel. Kemudian bagian-bagian sel itu ada berapa macam? Banyak ya. Organ sel. Mungkin ada yang saya tahu, mungkin bisa menyebutkan satu saja bagian dari sel. Yang kita mungkin bagian sel. Ada yang tahu yang sudah membaca bukunya? Bagian sel. Apa? Seperti yang sudah ada di sini kan sudah ada gambarnya ya. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan diskusi kelompok ya, biar nanti lebih tahu yang dimaksud dengan sel dan bagian-bagiannya. Kalau nanti setiap kelompok diskusi mengerjakan soal yang akan saya berikan, nanti berdiskusi mengerjakan soal ini bisa membuka
buka buku paketnya. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengerjakan ini. Silahkan. 2 menit. Ditulis kelompok kelas anggota cepat, kemudian yang lain berdiskusi menjawab soalnya. Ya. Satu menit lagi. Dikerjakan bersama-sama. Sudah? Mikroskop itu ada 2 jenisnya, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya itu menggunakan cahaya yang merambat untuk menghasilkan bayangan yang berbesar. Kalau mikroskop elektron itu biasanya menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Mikroskop elektron itu biasanya digunakan pada saat untuk kegiatan yang membutuhkan riset di dalam. Kemudian yang kedua, sebutkan nama bagian sel yang ditunjuk. A. Nukleus, B. vakuola, C. sitoplasma, D. mitokondria, E. kloroplas, F. dinding sel. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali buat tepuk tangan buat sudah bagus sekali tadi dijawab hasil dari diskusinya. Sudah bagus ya? Sudah betul semua. Kelompok 1 tadi yang sudah selesai duluan ya, kelompok 1 sama kelompok 5 ya. Oke. Kemudian satu lagi saja yang perwakilan ke depan untuk membacakan kelompok 5 ya. Kelompok berapa? Ayo. Yang pada jalan kelompok berapa? Ayo silakan kelompok 5. Kelompok 5 tadi yang sudah duluan. Setelah kelompok 1 tadi kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang kita pelajari. Sebutkan 2 macam mikroskop. 1. Mikroskop cahaya. 2. Mikroskop elektron. 2. Sebutkan nama bagian sel yang ditunjuk. A. Nukleus, B. vakuola, C. sitoplasma, D. mitokondria, E. kloroplas, F. dinding sel. Sekian presentasi dari kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali. Tepuk tangan buat kelompok. Itu kelompok yang lain yang belum masuk di pertemuan mendatang ya. Belum kebagian waktunya depan karena waktu kita kan terbatas saja. Kan 2 macam mikroskop tadi jawabannya apa sudah betul semua? Oke, ada 2 macam mikroskop. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya, kemudian yang satu lagi mikroskop elektron. Yang ada di sekolah kita ini termasuk mikroskop cahaya atau elektron? Cahaya. Untuk mikroskop elektronnya kelas kita nggak punya ya, belum punya karena harganya sangat mahal. Yang punya itu di universitas atau di rumah sakit biasanya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan gambar sel ini sel hewan dan sel tumbuhan tadi sudah disebutkan bagian-bagiannya sudah betul semua ya, mulai dari apa tadi inti sel, kemudian sampai yang F itu apa? Dinding sel. Ya, sudah bisa semua, bisa dikumpulkan, kemudian nanti
akan praktikum setelah ini. Oke. Untuk mengamati yang pertama yaitu preparat awetan, bisa saja irisan batang monokotil, irisan daun monokotil dan sebagainya itu ya, seperti yang saat kita latihan menggunakan mikroskop itu. Kemudian setelah mengamati preparat awetan ini, setelah selesai ya, diamati, kemudian nanti digambar, kemudian diberi keterangan ya, terus perbesaran mikroskopnya berapa kali nanti ditulis di situ di lembar kerja itu ya. Setelah ini nanti selesai diamati, kemudian mengamati preparat segar dari bawang merah ya. Caranya nanti kamu menyiapkan kaca preparat atau kaca benda ya. Nanti setiap kelompok akan saya beri satu kaca preparat ini, diletakkan di meja kalian. Kemudian nanti mengambil irisan yang tipis dari bawang merah ini. Nanti setiap kelompok akan saya beri ini bawang merah. Dibuang dulu kulit yang paling luar, mungkin pakai tangan saja boleh. Dibuang kulit yang paling luar. Kemudian nanti kamu mengambil lapisan berikutnya, mungkin bisa pakai cutter ini ya. Diambil lapisan yang tipis itu ya. Nah ini tidak lihat. Nanti setelah mikroskop diambil, diletakkan di meja, kemudian dicari apa? Bayangan yang jelas itu ya, dengan cara mengarahkan cerminnya keluar, diarahkan ke cahaya. Kalau sudah kelihatan terang, baru bisa digunakan. Sudah cukup jelas ya, Mas Ronald kemarin sudah ikut. Yang belum ikut nanti bisa tanya ya. Kelapa sudah. Kelapa Pak. Sudah. Kelapa Pak. Kelapa 5. Cara memegangnya jangan lupa tangan kanan pada leher, tangan kiri di kaki terus tuh ya. Ya bisa. Kelompok 6. Kemudian silakan ke depan perwakilan kelompok 1 untuk mengambil preparat awetan untuk jalan. Kelompok 1. Kelompok 3. Daun sudah. Kelompok 3. Daun cepat. Kelompok 4. Akar cepat. Silakan dijepit biar tidak dari mana yang cek ya. Amati ya. Kalau salah kan bisa dihapus. Yang penting sel-selnya itu.
rumah tawon atau seperti paving gitu ya, atau benda-benda. Kalau yang teliti diamati secara teliti. Sel-selnya nah, digambar di sini. Nanti secara bergantian ya, menggunakan mikroskopnya bergantian ya. Jangan lupa gambar serapa ini yang sudah tertulis di sudah kemudian nanti irisan bawang merahnya ditaruh di kaca preparat atau kaca benda ini. Hati-hati jangan. Ini kelompok satu. Diletakkan di tengah-tengah mikroskop, di bawah lensa objektif ya, di bagian tengahnya. Misalnya seperti apa? Oh ya. Nah, kelompok sudah kelihatan, bisa digambar. Kelompok 7 sudah kelihatan. Kelompok mana lagi yang sudah berhasil? Segera digambar. Diambil yang tipis ya. Segera digambar untuk yang sel bawang merahnya. Langsung kita terbatas. Dan gambar ya kelompok 2 ya. Kelompok secara berganti yang mengamati bisa yang sudah berhasil ketemu bayangannya untuk sel bawang merahnya bentuknya seperti apa? Memanjang atau memanjang seperti batu bata ya? Seperti batu bata. Nanti sudah berhasil itu tinggal digambar. Seperti batu bata. Nomor apa?
Seperti dari kata yang kelihatan ya. Makrometernya di beri waktu 5 menit lagi ya selesai. Yang sudah selesai praktikumnya, alat bahannya silakan dikembalikan ke depan. Mikroskopnya juga. Alat bahannya kaca preparatnya kamu juga. Fungsinya nggak usah sesuai dengan ini hanya menyebutkan nama-nama. Oh, nama-nama yang baca. Silakan yang sudah alat bahannya. Kantornya kalau sudah selesai dalam satu kelompok boleh ditukarkan dengan temannya dalam satu kelompok ya, hasil laporannya ya, biar tahu ya, apa gambarnya temannya itu bisa melihat kerjaan temannya. Satu menit lagi nanti dikumpulkan ke depan. Sudah dibesarkan ya? Selesai ya? Ditukarkan atau melihat pekerjaan temannya dibandingkan dengan pekerjaan kamu. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan sini.
di bawah depan kelompok saya. Besoknya dikumpulkan ke depan kelompok yang betul, kelompok 7. Silakan dibawa ke depan. Kelompok 7, kelompok 3 dan 4. Alatnya dibawa ke depan. Tempatnya sudah habis. Akarnya harus ini. Akar yang belum ya ini. Yang sudah selesai silakan duduk dulu. Nah, silakan duduk dulu. Ya semuanya. Nah, setelah kalian tadi sudah mengamati sel pada preparat awetan, ada yang batang, ada yang daun, dan juga mengamati preparat segar dari bawang merah, bisa kita simpulkan bahwasanya bentuk dari sel yang menyusun daun dan juga batang itu bentuknya apa? Lingkaran ya, ada lingkaran-lingkaran atau segi 6 ya. Kemudian sel-sel penyusun dari bawang merah tadi bentuknya seperti apa? Data yang memanjang itu ya, terus bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah itu berarti kalian sudah bisa mengamati dan juga bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk sel pada berbagai macam preparat awetan dan juga pada preparat segar yang berupa sel bawang merah. Jadi itu saya kira sudah semua. Kemudian untuk selanjutnya di pertemuan mendatang nanti kamu mempelajari materi berikutnya ya, tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan nanti di rumah kalian membaca buku paket dan juga buku LKS-nya, dibaca materi tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian untuk tugasnya, tugas yang harus kamu buat di rumah ini nanti setiap anak harus membuat purwarupa atau model sel atau gambar. Jadi sesuai dengan kesukaanmu mau membuat apa. Bisa dalam bentuk poster tentang sel, poster itu gambar ya. Yang suka gambar bisa menggambar sel beserta bagian-bagiannya, atau bisa saja membuat model sel menggunakan plastisin atau lilin mainan itu ya. Bisa dibuat yang ukurannya sebesar ya, kira-kira segini aja. Kemudian ada bagian-bagian selnya menggunakan plastisin. Bentuknya seperti apa? Seperti ini dipakai. Itu ya. Kemudian bisa juga menggunakan animasi, menggunakan HP kamu, menggunakan HP bisa animasi tentang sel. Atau bentuk yang lain terserah mau membuat model menggunakan kayu atau menggunakan styrofoam atau gabus silakan. Jadi itu tugas kalian. Dikerjakan di rumah. Saya beri waktu berapa, 1 minggu ya? 1 minggu
berarti Senin mendatang sudah harus jadi dikumpulkan. Itu nanti akan saya nilai sebagai nilai produk atau nilai keterampilan produknya sendiri sesuai dengan kesukaan kamu. Menggambar boleh, membuat desain juga boleh. Nah, saya kira itu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sebelum kamu kembali ke kelas, kita akan untuk dulu apa ya